wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala ibnatihi Fatimati sayyidatina Fatimati Zahra wa ala alihi wa sahbihi man rafa'ta lahum bihi qadra waghfir lana bihi ghafra wa tawallana bihi fid daraini sirran wa jahra. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnatan tu'milu bi liqa'ik wa takna'u bi ata'ik wa takna'u bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fatham mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. في الفصل الرابع من نوادر من حكم الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى قوله خير الدنيا والآخرة خمس خصال غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة بالله تعالى على كل حال. Imam Syafi'i di dalam hikamnya beliau mengatakan kebaikan dunia dan akhirat itu ada di 5 perkara. Kebaikan dunia dan akhirat ada di 5 perkara. Yang pertama ghinan nafsi, kaya jiwa, kaya hati. Kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan jiwa dan hati, bukan kekayaan harta benda. Karena kekayaan harta benda tidak menjadikan orangnya itu tenang, nyaman, nyantai. Justru membuat orangnya memiliki banyak kesibukan, banyak aktivitas di luar kebaikan ketaatan. Bahkan justru terjerumus di dalam keharaman, kemaksiatan, kemungkaran dan kelalaian. Adapun kaya jiwa dan hati membuat orangnya tenang, nyantai, tidak resah, tidak bingung.
dengan kondisi dan keadaan apapun yang dihadapi dan dialaminya. Karena itu Nabi SAW beliau mengatakan laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafas. Katanya Rasulullah, bukan kekayaan itu karena banyaknya harta, punya banyak tanah, punya banyak emas, punya banyak kendaraan dan sebagainya, bukan. Tapi kekayaan, katanya Rasulullah, itu adalah ghinan nafsi, kekayaan jiwa dan hati. Kaya jiwa dan kaya hati itu menjadikan seseorang itu legowo dan pemaaf, sesuai sifat yang diinginkan oleh Allah dari hambanya. Yang ada tentunya sifat itu pada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menjalankan kebaikan. Wal afina anin nas, orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Lah yang bisa memaafkan kesalahan orang lain ini lebih-lebih seketika itu ia memaafkan, itu karena ia ghinan nafsi, merasa kaya dan cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam hatinya, sehingga dia menjadi pemaaf. Yang pertama. Yang kedua, kaful adha, tidak mau mengganggu orang lain. Nah, yang kedua, tidak mau mengganggu orang lain dengan apapun. Jadi hidupnya berusaha menghindari segala sesuatu yang membuat orang lain terganggu. Jadi kalau misalnya di rumah nggak mau nyalakan sesuatu, musik, TV dan semisalnya yang sekiranya mengganggu tetangganya, nggak mau. Kadang nggak punya hajatan, tapi nyetel lagu pucuk namanya pucuk krungu, tanpa ia berpikir rumah kedua, rumah ketiga dari rumahnya itu ada yang sakit atau ada yang susah tidur, kebetulan mau tidur, tanpa berpikir. Kalau orang itu nggak mau mengganggu orang lain, nggak mau mengganggu juga dengan sikapnya yang acuh, yang cuek. Kan ada orang itu kalau jalan ndak noleh kanan kiri, bonok tonggone, bonok koncone ndak disopo. Ini ndak, dia jalan kalau ketemu orang muslim dia assalamualaikum, senyum, menyapa, nggak mau mengganggu dengan cemberutnya, wajah sinisnya, ndak mau. Apalagi dengan perbuatan dan ucapan, dengan perbuatan dan nggak mau dia. Mereka nggak mau mengganggu. Lah kalau mereka disalahi, mereka diganggu, mereka nggak ngurus itu, nggak peduli itu.
Karena apa? Punya yang pertama, ghinan nafs. Dia abaikan itu aja. Orang mengganggunya, orang mencacinya, orang memfitnahnya, orang menterornya, diabaikan sama dia. Nggak disimpan, nggak dimasukkan dalam hati dan pikirannya. Sudah, lewat begitu aja. Mau orang omongannya pedes, mau orang sikapnya nggak baik dengan dia, diabaikan sama dia. Yang penting saya nggak mengganggu. Adapun orang itu haknya orang itu urusannya orang itu sendiri untuk dirinya sendiri. Mengganggu orang itu kan kembalinya kepada diri kita sendiri, bukan kembalinya kepada orang yang kita ganggu. Kembalinya kepada diri kita sendiri. Keburukan kebaikannya itu kembalinya ke kita. Nah, sehingga orang yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, kaful adha, menahan dirinya, menjaga dirinya, tidak mau mengganggu orang lain. Sehingga segalanya dijaga sama dia, ucapannya dijaga, perbuatannya dijaga, sikapnya dijaga, jangan sampai keluar dari dirinya sesuatu yang menyakiti, yang mengganggu orang lain. Yang ketiga, kasbul halal. Yang ketiga, mencari, mengambil yang halal. Mencari dan mengambil yang halal. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengambil yang halal ini bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Allah perintahkan para rasul tidak memakan, tidak meminum, tidak mengambil, tidak memakai kecuali yang halal. Perintah itu juga diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Perintah itu juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Karena itu mencari yang halal menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu wajib bagi umat Islam. Lah bagaimana kita bisa mendapatkan yang halal kalau kita tidak mempelajari segala sesuatu yang berhubungan untuk itu? Orang hanya mempelajari manajemen. Bagaimana kalau dia berusaha, dia punya usaha berkembang semakin besar. Tapi dia tidak memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan yang halal dari pekerjaan ini. Punya pekerjaan, caranya bekerja ini ya gimana supaya yang saya ambil uangnya dan saya beri barangnya itu menjadi miliknya, uang ini menjadi milik saya, bukan hanya keluar masuk gitu aja. Itu nggak dipikirkan. Sekolah tinggi, ambil manajemen, ambil ekonomi dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Kalau punya usaha bisa berkembang. Yang dipikirkan hanya mendapatkan. Dia nggak peduli subhat haram, nggak peduli dia. Yang penting dapat. Lah tidak. Orang muslim bukan seperti itu. Orang muslim memikirkan yang diambil bagaimana halal, yang didapatkan bagaimana halal. Nah sekarang kita enggak, kita ini wah ini menguntungkan. Yang dipikirkan bukan halal haramnya, menguntungkannya. Faedah ini bisa menghasilkan sekian ini. Itu yang dipikirkan. Entah itu ada aplikasi baru, entah itu ada program baru, dan yang lain sebagainya. Yang kita pikirkan kita untung. Contoh aja contoh.
pemerintah menurunkan bantuan. Lah di dalam menurunkan bantuan, pemerintah itu punya apa? Punya standar. Siapa yang menerima bantuan? Lah kalau kita tercatat termasuk yang menerima, enak. Mikirkan dapatnya tok. Apalagi tahu, dapatnya sekian. Man ditolak. Apalagi ya didatangi dari pihak kelurahan, hanya modal KTP suruh tanda tangan sudah dapat bantuan itu, nggak mengajukan nggak apa. Dapat berapa? Dapatnya sekian. Man nolak. Kita mikir emannya duit. Pikir standarnya pemerintah itu siapa yang berhak mendapatkan itu siapa. Karena uang ini bukan ditujukan buat setiap warga, tapi orang-orang yang terpenuhi syarat ketentuan standar yang dibuat oleh pemerintah. Jangan, saya kan nggak mengajukan, saya terima loh. Mereka punya standar, aturan. Nah, ketika kita ngambil, kita itu mengambil uangnya siapa? Uangnya orang-orang yang berhak menerima kita ambil, sedangkan kita tidak termasuk yang berhak. Seperti zakat. Seperti zakat. Ada orang bagi zakat. Kalau kita tidak layak menerima zakat, bukan orang yang berhak menerima zakat, ketika diterima haram. Lah kalau kita mikirkan yang kita dapat aja, wah lumayan 1 juta. Isok gitu jajan, isok gitu kayak kelambi rioyo. Lumayan ini, bisa buat sangunya anak-anak dan sebagainya. Kita mikirkan ini halal haramnya yang dipikirkan itu. Kalau kita bukan orang yang berhak menerima, kita menerima haram. Tapi banyak orang nggak peduli, nggak memikirkan itu, mikirkan pokoknya itu sedangkan kasbul halal itu wajib, mencari yang halal, mengambil menerima yang halal itu wajib, harus. Lah kalau sampai kita mengambil yang haram, akhirnya apa? Doa kita nggak diijabahi, sholat kita nggak diterima. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus nyari yang halal. Lah yang halal itu walaupun sedikit, walaupun kecil, membuat kita semakin hari semakin semangat dalam ketaatan kebaikan. Semakin meningkat, semakin kuat. Karena man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Orang yang makanannya itu halal, anggota badannya ini akan taat, melakukan kebaikan ketaatan. Jadi orangnya itu dibuat nggak bisa bergerak sudah, kecuali dalam kebaikan ketaatan. Mau nggak mau sudah orangnya itu ke masjid, ke musola, ke majelis, ke tempat-tempat yang baik. Anggota badannya yang mendorongnya, yang mensupportnya. Dia mau ataupun tidak mau, anggota badan itu akan mendorong dia untuk ketaatan kebaikan. Sebab makanan yang halal. Yang keempat, libasut taqwa. Berpakaian dengan ketakwaan. Jadi menghiasi diri kita dengan pakaian ketakwaan, pakaian takwa. Dan pakaian takwa bukan baju takwa ya. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walibasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa, seseorang yang menjadikan dirinya bertakwa itu adalah khair, sangat baik. Karena bekal yang terbaik adalah takwa. Nah, ketika kita pakaikan anggota badan kita, ya, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan dan lain sebagainya dengan ketakwaan, itu adalah pakaian yang terbaik untuknya, ya, melindungi dari panasnya api neraka, melindungi daripada sakitnya siksaan, baik itu di alam barzakhnya ataupun di akhiratnya. Yang terakhir, yang kelima, wathiqatu billahi ta'ala ala kulli hal, percaya, ya, pasrah kepada Allah di setiap keadaan. Nah, mau dalam keadaan senang, dia percaya kepada Allah. Nah, dalam keadaan sengsara, dia percaya kepada Allah. Dalam keadaan lapang, punya, percaya kepada Allah. Dalam keadaan nggak punya, dalam keadaan sempit, percaya kepada Allah. Jadi di setiap keadaan, keadaan susah, ya, senang, ya, sempit, luas dan lain sebagainya, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan. Bukan percayanya kepada Allah, yakinnya kepada Allah itu di waktu-waktu tertentu, waktu punya, waktu senang dan yang lain sebagainya. Waktu susah lupa, atau sebaliknya, waktu susah percaya kepada Allah. Itu kebanyakan, ya, lewes tumpes hancur baru rajin dungo, ya, rajin ke masjid dan yang lain sebagainya. Ketika kaya, ketika punya, ya, lupa doa, lupa, ya, bersyukur, lupa masjid dan semisalnya. Nah, 5 ini adalah kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah bangkitkan kita dan Allah kumpulkan nantinya kita dengan pemimpin orang-orang yang baik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Allah sandingkan kita dengannya di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.